Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah apoteosisnya. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gue kopi bisa banget baca di deskripsi. Oke, yuk langsung aja kita gaskan dulu dah apoteosisnya. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lozan dia pun berada di tempat tanah suci terlarang, dan di tempat inilah Lozan dia pun bertemu dengan seorang gadis yang menaiki seekor unicorn, dan itu membuat Lozan dia pun penasaran siapa gadis itu, karena gadis itu dia juga dijaga oleh beberapa master yang ada di ranah Lord, dan itu membuat Lozan pun sempat kepo. Tapi ketika Lozan kepo dengan gadis itu di sini, Lozan dia pun ternotis karena ternyata tiba-tiba saja muncul Alaska Anaconda yang sangat amat besar, dan ini adalah makhluk yang sangat-sangat kuat tentunya. Dan untuk Lozan dia juga shock karena saat ini makhluk itu muncul tepat di hadapannya hingga membuat Lozan pun harus kabur dan kejar makhluk ini. Tapi melihat Lozan yang tiba-tiba aja muncul, membuat gadis ini dia pun ternotis dan dia meminta kepada seluruh bawahannya untuk segera menangkap Lozan. Dan itu tentunya membuat Lozan dia pun bingung lah kenapa kok tiba-tiba aja dia dikejar oleh orang-orang itu. Tapi di sini atas perintah yang diberikan oleh nona mudanya, membuat orang-orang yang ada bersama dengan nona muda itu meminta mencoba untuk dapat menghentikan Lozan. Tapi untuk Lozan alih-alih dia berhenti, justru di sini dia pun semakin melaju meninggalkan mereka semua. Dan melihat Lozan yang kabur tentunya membuat guys ini dia pun tentunya benar-benar kesal, dan dia meminta kembali kepada seluruh bawahannya untuk segera menangkap Lozan. Dan itu membuat Lozan dia pun tahu kalau ini akan sangat sulit mengingat dirinya dikejar oleh mereka yang ada di ranah Lord. Dan itu membuat Lozan tiba-tiba aja dia pun menghentikan langkahnya dan dia menyiapkan sebuah serangan di tangannya untuk dapat menghentikan orang-orang itu. Dan untuk pria tua ini dia pun tidak menyangka kalau ternyata Lozan justru malah menghentikan langkah, dan itu membuatnya berpikir apakah orang ini yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Sungguh sangat sombong ujar dari pria ini. Tapi di sini melihat bawahannya yang tidak berguna, membuat gadis ini dia pun kesal dengan bawahannya hingga membuat dirinya harus menangkap Lozan dengan tangannya sendiri. Dan dengan kemampuan miliknya dia mencoba untuk dapat menghentikan Lozan hingga membuat Lozan tentunya agak sedikit kesal dengan gadis itu yang datang mencoba untuk dapat menangkap dirinya. Dan itu membuat Lozan dia pun melepaskan teknik pedang Dewa Yi miliknya untuk dapat mencoba memberikan tekanan kepada gadis itu. Dan ketika Lozan melepaskan sebuah serangan di sini, ternyata serangan yang diberikan oleh Lozan pun dapat menembus serangan yang diberikan oleh lawannya hingga membuat gadis ini dia pun tahu kalau dia akan dalam bahaya, hingga membuat di sini bawahan dari putri itu pun langsung melepaskan sebuah segel untuk dapat menghentikan serangan yang diberikan oleh Lozan. Dan di sini pria tua ini dia pun juga tahu kalau serangan yang diberikan oleh pria itu sungguh sangat kuat hingga membuat dirinya mencoba untuk dapat menahan ini semua. Dan dia juga meminta kepada rekannya untuk segera menangkap pria itu, yang membuat gadis ini dia berkesal ketika dia ternyata diincar oleh Lozan, pria yang mencoba untuk dapat dia tangkap. Tapi untuk Lozan di sini dia pun gak peduli dengan itu semua, padahal sejatinya Lozan mencoba untuk dapat menyerang gadis itu agar dapat memberikannya sedikit waktu untuk dapat melarikan diri. Tapi karena gadis itu mengincar dirinya, di sini Lozan tiba-tiba aja dia pun merubah arahnya dan dia pun langsung melesat ke arah gadis itu. Dan di sini uniknya Lozan justru malah membawa gadis itu menuju arah ular itu, yang membuat di sini gadis ini dia pun tentunya bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh pria yang ada bersama dengan dirinya. Sedangkan untuk bawahan dari nona muda itu tentunya dia pun sangat takut ketika nona mudanya kini diarahkan kepada Alaska Anaconda itu, hingga membuat pria ini dia pun langsung melepaskan sebuah segel miliknya untuk dapat menghentikan bukan menghentikan Lozan, tapi menghentikan Alaska Anaconda, menyegelnya di dalam sebuah sub ruang yang dia bangkitkan. Dan ini adalah sub ruang yang sangat-sangat kuat karena memang saat ini sub ruang itu pun tidak dapat ditembus oleh Alaska Anaconda itu. Dan dia di sini meminta kepada rekannya untuk segera menangkap Lozan, dan itu membuat Lozan dia pun tahu kalau tentunya ini akan sangat sulit. Dan itu membuat Lozan terpaksa harus menggunakan nona itu sebagai wadah untuk dapat melindungi diri. Dan itu memaksa pria yang sebelumnya mencoba untuk dapat menyerang Lozan harus membatalkan teknik yang dia lepaskan. Dan itu tentunya membuat pria ini dia pun kesal dengan Lozan. Tapi untuk Lozan dia pun mengatakan dan juga memberikan sebuah ultimatum, jika berani mencoba untuk dapat mengejarnya lagi, maka wanita yang ada bersama dengan dirinya benar-benar bakal kick ujar dari Lozan. Dan itu membuat pria ini dia benar-benar kesal dengan pria itu hingga membuat kini dia pun melepaskan sebuah serangan segel untuk dapat menghentikan Lozan. Dan itu membuat Lozan dia pun sadar kalau serangan yang dilepaskan oleh pria itu dapat membatasi pergerakan miliknya. Dan itu membuat Lozan pun tahu kalau ini akan sangat merepotkan. Tapi tiba-tiba saja di sini muncul Alaska Anaconda yang kedua. Dan itu tentunya mengejutkan bagi pria bertudung ini. Bagaimana mungkin kok bisa aja muncul
Alaska Anaconda yang kedua tidak, ujar dari pria itu. Tapi di sini untuk Alaska Anaconda kedua, dia tidak mengincar Lawson ataupun pria berjubah, tapi dia mencoba untuk dapat menyelamatkan Anaconda yang lainnya yang sedang tersegel, hingga membuat pria yang lainnya dia pun langsung memuntahkan strategi esensi ketika segel yang dia bangkitkan dicoba untuk dapat dihancurkan dari luar dan juga dalam. Dan dalam kondisi yang seperti ini membuat pria lainnya lagi terpaksa dia harus melepaskan sebuah segel yang kurang lebih sama untuk dapat menghentikan pergerakan dari dua Anaconda itu, dan itu memberikan waktu bagi Lawson untuk dapat melarikan diri. Tapi di sini ketika Lawson mencoba untuk dapat kabur, Nona yang ada bersama dengan Lawson tiba-tiba aja dia melepaskan teknik api miliknya hingga membuat Lawson dia pun melepaskan gadis itu, dan itu tentunya mengejutkan sedikit bagi Lawson. Dan untuk Nona ini dia pun benar-benar kesal ketika Lawson mencoba untuk dapat menangkap dirinya, dan itu membuat gadis ini dia tidak segan-segan untuk melepaskan teknik apinya menyerang ke arah Lawson. Dan di sini gadis ini ternyata dia memiliki api yang sangat amat kuat, dan api ini sangat mengerikan. Bahkan ketika orang terkena api ini maka mereka semua pasti akan langsung lenyap. Sedangkan untuk Lawson saat ini dia melihat kalau ternyata dua Anaconda coba untuk dapat dihentikan oleh sosok master yang melindungi Nona ini. Dan di sini karena memang dua master itu tertahan, di sini Lawson pun nggak punya pilihan lain selain kabur dari tempat ini, karena ini adalah sebuah kesempatan untuk dapat melarikan diri. Dan di sini Lawson sebelum dia pergi dia juga mengatakan kalau dia nggak punya urusan dengan gadis ini, jadi dia akan pergi saja, ucap dari Lawson. Dan melihat Lawson yang kabur tentunya membuat gadis ini dia pun kesal, dan dia pun melepaskan serangan api miliknya ke arah Lawson. Dan di sini gadis ini dia juga ternotis ketika dia melihat kalau ternyata pria yang ada di depannya tidak terpengaruh dengan api yang dia lepaskan, dan itu tentunya membuatnya pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Dan itu membuatnya berpikir apakah mungkin dia adalah orang yang diramalkan itu, pikir dari gadis ini ya, karena sebelumnya gadis ini dia sempat pergi bertemu dengan seorang peramal, di mana sosok peramal itu mengatakan kalau gadis ini akan bertemu dengan sosok pria yang memiliki kemampuan unik, di mana pria itu tidak takut dengan kekuatan api yang dimiliki oleh gadis ini, dan pria itulah yang akan membawa gadis ini pergi menuju sebuah tempat yang disebut sebagai Golden Gap. Dan itu membuat gadis ini dia pun berpikir kalau sepertinya ramalan yang diucapkan oleh orang yang sebelumnya itu adalah benar, dan itu membuatnya berpikir jangan-jangan pria ini adalah sosok yang dimaksud oleh peramal itu, hingga membuat gadis itu pun mencoba untuk kembali mengejar Lawson, hingga membuat Lawson tentunya dia pun kesal ketika dia dikejar kembali oleh gadis itu. Jangan mendekatiku, ujar dari Lawson, hingga membuat Lawson melepaskan coba serangan lagi kepada gadis itu. Tapi ketika serangan itu hampir mengenai gadis itu, di sini Lawson dia pun menarik serangannya, hingga membuat gadis ini dia pun tahu kalau sepertinya Lawson tidak mencoba untuk dapat menyakiti dirinya, ujar dari gadis itu. Tapi di sini Lawson dan juga gadis itu mereka juga tahu kalau saat ini mereka sedang diuber maksudnya, waduh, sedang diuber oleh makhluk ini lagi. Dan di sini Alaska Anaconda pun kembali muncul, hingga membuat Lawson dan juga gadis ini mereka pun harus segera kabur dari tempat ini. Dan di sini dengan bantuan dari Lawson dan juga gadis ini pada akhirnya pun mereka berusaha keras untuk dapat kabur menuju sebuah tempat yang dituju oleh gadis ini, di mana gadis ini menyarankan kepada Lawson untuk ikut bersama dengan dirinya kabur ke wilayah yang ada di depan sana. Dan itu membuat Lawson nggak punya pilihan lain karena dia nggak tahu arah. Di sini Lawson bersama dengan gadis itu pergi menuju arah yang ditentukan oleh gadis itu, hingga membuat Lawson dia pun bingung dengan apa yang dia lihat, karena dia melihat batu-batu melayang di sekitaran tempat dirinya. Dan itu tentunya membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, karena tiba-tiba aja Lawson dan juga gadis ini mereka pun terserap dan juga plak nempel di sebuah batu besar. Dan itu tentunya membuat Lawson dia pun bingung, lah apa-apaan ini, ujar dari Lawson. Dan ketika Lawson mencoba untuk dapat melepaskan diri, nah ternyata Raizo keras nyangkut Lawson di sini menempel ke batu yang ada bersama dengan dirinya. Dan itu tentunya membuatnya pun bingung bagaimana bisa ini terjadi, lah apa-apaan ini, ujar dari Lawson. Tapi uniknya di sini gadis pink ini dia tidak terlihat khawatir, dia justru malah mengatakan kepada Lawson kalau mereka saat ini ada di wilayah milik klan Bangshan, dan itu adalah klan yang sangat amat kuat. Bahkan ular itu tidak akan mungkin berani datang mendekati tempat ini, karena siapapun yang berani masuk tempat ini tanpa izin maka mereka semua pasti benar-benar akan dikek, ujar dari gadis itu, yang membuat Lawson, lah jika tahu seperti itu kenapa malah dibawa ke tempat ini, ujar dari Lawson. Tapi di sini gadis ini dia pun mengatakan ya gimana lagi, ujar dari gadis itu, karena mereka juga nggak punya pilihan lain selain pergi ke tempat ini, ujar dari gadis itu, yang membuat Lawson, lah
Iya juga, ujar dari Lozen yang tidak membantahnya pula. Dan di sini Lozen pun mencoba untuk dapat melepaskan diri dari batu yang menahan dirinya. Dan ketika Lozen menggunakan seluruh kekuatan dari sisik naga miliknya, ternyata ini sulit bagi dirinya untuk dapat melepaskan diri. Walaupun sedikit Lozen dapat bergerak, tapi ini belum cukup untuk dapat membuat Lozen lepas dari cengkraman batu edan ini. Dan melihat Lozen yang dapat menggerakkan tubuhnya setelah dia tertangkap oleh batu besar ini, membuat gadis ini dia pun cukup kagum dengan kekuatan fisik yang dimiliki oleh Lozen. Luar biasa ujar dari gadis itu. Namun tak lama setelahnya, kini Lozen dan juga gadis pink mereka juga ternotis karena mereka melihat kalau ternyata saat ini terdapat beberapa orang yang sedang terbang menuju arah mereka. Dan orang itu ternyata tidak langsung mengincar Lozen dan juga gadis pink, tapi mengincar Alaska Anaconda itu. Dan dengan kemampuan fisik yang mereka miliki, ternyata mereka dapat menjatuhkan ular itu dengan tangan kosong. Dan itu membuat Lozen pun sadar betul kalau orang-orang itu sungguh sangat kuat. Karena ular itu dapat langsung kabur ketika dia berhadapan dengan orang-orang dari klan Bashman ini. Dan setelah mengusir ular-ular itu, di sini orang-orang ini pun mendekati Lozen dan juga gadis pink. Dan di sini mereka meminta sebuah talisman kepada Lozen dan juga gadis pink, di mana dia juga mengatakan kalau dia akan menghancurkan orang-orang ini jika mereka tidak dapat menunjukkan talismannya. Ujar dari pria itu yang membuat Lozen tentunya dia pun bingung. Apa? Talisman apaan? Ujar dari Lozen. Sedangkan gadis ini dia pun mengatakan kalau dia punya banyak talisman, hanya saja aku nggak bawa. Ucap dari gadis itu. Dan karena memang tidak punya talisman, di sini Lozen dan juga gadis pink mereka akan segera dihancurkan oleh orang-orang ini. Tapi ketika mereka akan melakukannya di sini, gadis ini pun meminta kepada orang